kami berdiskusi dengan Indonesia Clean Energy Forum dan Bima Sena yang dipimpin oleh Pak Profesor Dr. Bambang Brojonegoro. Nah, yang didiskusikan adalah tentang bagaimana strategi Indonesia ke depan untuk melakukan transisi menuju energi baru dan terbarukan. Dan proses transisi ini tidak sederhana, apalagi ini menyangkut dengan kebutuhan energi jangka pendek yang sampai dengan sekarang memang masih dipasok dengan sumber-sumber yang non-renewable. Nah, kita sudah memiliki komitmen di dunia internasional. Nah, komitmen-komitmen itu misalnya dengan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen di tahun 2060 itu sudah mencapai net zero emission. Kemudian di G20 tahun lalu kita juga memiliki komitmen untuk menerapkan Just Energy Transition Partnership atau JETP yang juga target-targetnya cukup ambisius dan tidak sederhana. Jadi kami sampaikan tadi bahwa ke depan kita perlu menyusun strategi ini bersama-sama. Pelaku usaha, penyusun kebijakan, ahli yang menyampaikan studi komparasi, dan juga unsur masyarakat untuk kita bisa ketemu dengan rumus rutenya itu. Jadi itu yang tadi kita bahas. Sampai dengan sekarang kita masih di bawah target. Misalnya begini, target energi baru terbarukan di tahun 2000 targetnya adalah 15% dan 85% adalah bahan bakar fosil. Tapi tercapainya kita 12% dan bahan bakar fosilnya masih 88%. Sementara tahun 2025 kita mentargetkan 23% itu energi baru terbarukan dan 77% fosil. Sulit rasanya untuk kita mencapai ke sana. Jadi ini PR-PR ini yang tadi kita bahas sama-sama dan kita coba cari jalan keluarnya melalui pembahasan tadi. Jadi tadi malam itu bisa dibilang pembahasannya topik yang sangat penting sesungguhnya untuk umat manusia, tapi juga pelik untuk kita kerjakan di Indonesia dalam waktu yang pendek. Pak, bisa dibilang nggak sih Pak, target bauran energi 25% di 2025 itu terlalu ambisius untuk saat ini apa gimana? Ya, soal ambisius atau tidak, kita memang PR-nya kan begini, untuk mengejar, untuk mencapai itu tidak bisa dikerjakan last minute. Jadi ketika kita memiliki target 23%, maka mengerjakannya itu harus panjang, pelan-pelan, baru kemudian nanti bisa tercapai. Tapi kalau kita lambat terus sekarang sudah tinggal 3 tahun mau dikebut, mengejar ketertinggalan 11% nggak gampang. Jadi soalnya bukan ambisius atau tidak, angkanya boleh tinggi, tapi kalau kita mengerjakannya itu dalam waktu 9 tahun itu konsisten, maka capaian itu bisa tercapai. Jadi tantangan kita di situ. Seringkali kita relax mau ngejar di ujung. Kalau untuk ini nggak bisa ngejar di ujung, harus dikerjakannya dari awal. Berarti untuk net zero emission turunannya gimana Pak dalam visi misi program AMRI sendiri? Kami begitu. Jadi kami melihat ada pendanaan alternatif yang harus kita cari. Karena untuk membangun ini itu diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Energi baru terbarukan, lokasinya dengan kebutuhannya itu tidak nyambung. Kebutuhan energi terbesar itu di Pulau Jawa. Sementara fasilitas sumber daya yang terbarukan itu banyaknya misalnya tenaga surya di luar Jawa, kemudian geothermal juga banyak di luar Jawa. Kalau berbasis fosil itu bisa diproduksi di mana saja terus di bawah. Tapi kalau terbarukan itu nggak bisa. Kalau sumber anginnya itu ada di Sulawesi, anginnya kan nggak bisa dipindah ke Jawa gitu. Ya tetap produksinya di lokasi itu. Nah itu yang membuat kita punya tantangan yang cukup besar. Pak, untuk jangka panjangnya net zero emission 2060 itu kira-kira pendekatan apa Pak yang biar bisa tercapai bahkan lebih cepat dari 2060? Menurut kami yang harus dilakukan adalah
mensinkronkan antara komitmen Indonesia dengan dunia internasional dengan kebijakan tiap kementerian, dengan kebijakan di tingkat gubernur, provinsi, kabupaten kota. Lalu industri juga harus mengikuti kebijakan itu. Jadi kalau kita tidak ada penyeragaman kebijakan, ya itu jadi komitmen ditandatangani aja tapi nggak terjalankan. Ya, oke. Cukup ya. Isu lain Pak, Apa isu tuh? lain tentang pidato Bu Mega yang sampai seperti Orde Baru ditanyakan dari Pak Anies. Saya itu belum lihat lengkapnya, baru terima cuplikan-cuplikannya. Saya dengerin dulu dah lengkapnya. Kan baru tadi malam ya. Tadi malam tuh seharian ini keliling kampanye belum sempat lihat. Tapi saya lihat cuplikan-cuplikannya. Baiknya kalau komentar udah lihat lengkapnya. Pak, ini beberapa optimis begitu netralisasi ASN dan aparat desa di pemilu 2024 ini. Berapa optimis kalau dari Pak Anies? Ini yang saya sampaikan kemarin. Pemilu-pemilu sebelumnya kita tidak ketemu pertanyaan ini. Pertanyaan ini hanya muncul sekarang. Di pemilu 2019 ada pertanyaan ini? Nggak ada. Di pemilu 2014 ada nggak pertanyaan ini? Tidak ada. 2009 itu yang saya kemarin sampaikan pada saat peluncuran komitmen pemilu damai, bahwa di pemilu kali ini terlihat ada penurunan kepercayaan rakyat kepada negara. Wujudnya adalah pertanyaan, akankah ASN netral, akankah aparat penegak hukum netral, akankah penyelenggara netral. Itu adalah wujud penurunan kepercayaan. Jadi saya merasa penting sekali di sebuah negara demokrasi kepercayaan itu dikembalikan. Jadi membuktikan tentang sikap netral itu dengan lebih dari tanda tangan fakta integritas, tapi melaksanakan fakta integritas dan melaksanakan undang-undang. Dari Pak Anies sendiri yakin nggak Pak? Seberapa yakin nggak Pak? Ya kita sama-sama awasin lah. Kan karena itulah kenapa kemarin kita meresmikan tim hukum nasional. Karena itu dalam rangka untuk sama-sama menjunjung tinggi prinsip netralitas. Ya. Pak, terakhir soal energi terbarukan kan sekarang ada insentif kendaraan listrik Pak, buat motor, buat mobil yang sedang didorong untuk beralih ke energi yang lebih bersih. Nah, Bapak sendiri melihat itu sebenarnya udah oke belum sih? Dan Gini, kalau terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, maka paling efektif itu dengan membangun transportasi umum. Apalagi transportasi umum berbasis listrik. Kenapa? Karena dengan membangun transportasi umum, maka yang menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke kendaraan umum. Jumlah kendaraan umum yang di jalan jadi menurun. Nah, kalau itu dilakukan di kota-kota besar di Indonesia, yang itu salah satu visi kita, maka kita akan bisa membantu mengurangi efek rumah kaca. Kalau kita mendorongnya pada kendaraan listrik, hampir pasti itu menjadi tambahan kendaraan di tiap rumah tangga. Kalau orang beli mobil listrik, apakah dia kemudian menggantikan mobil yang berbasis bensinnya? Mayoritas tidak. Mayoritas itu mobil tambahan. Yang terjadi lebih banyak kendaraan di jalan. Jadi padahal kita membutuhkannya bukan saja bebas emisi, tapi juga jumlah kendaraan itu di jalan menjadi menurun. Jadi kami melihat lebih baik membangun transportasi umum, dananya dipakai daripada untuk subsidi kendaraan listrik, lebih baik untuk subsidi kendaraan umum, apalagi kendaraan umumnya berbasis listrik. berarti kalau Bapak terpilih ada kemungkinan insentif itu bakal ditarik nggak Pak? Apalagi insentif itu yang mendapatkan insentif adalah mereka-mereka yang secara kemampuan membeli sudah amat tinggi. Plus, apalagi nih, untuk beli mobil listrik Indonesia tuh antrinya berapa lama? Lama. Artinya apa? Demand-nya lebih banyak daripada supply. Kalau demand lebih banyak dari supply, kenapa harus dikasih insentif? Toh yang ngantri udah banyak, harganya tanpa diskon aja yang mau beli banyak, kenapa harus dikasih diskon? Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang menurut kami harus dikoreksi. Ya, oke, makasih ya. Terima kasih Pak Anies.